Waalaikumsalam. Tapi dia kan tak percaya, mindsetnya kan tak. Pengennya ada duit dulu baru kerja. Iya, ngajur. Ngajur. Halo teman-teman Saling Sapa Jalan-Jalan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Ya, suasananya seger, asik banget ini pagi-pagi ini ketemu sama salah satu senior idola ini, Mas Anton. Selamat pagi Mas. Pagi juga Mas, alhamdulillah. Salam Indonesia, sehat semua. Nah, thank you banget. Jadi mulai sekarang kita disupport sama kafe beliau. Ruang Tamue ya. Ruang Tamue Cafe. Ruang tamu kafe bacanya. Oh ya. Ejaan Jawa. Anak sekarang jadinya ngomongin Ruang pakai W misalnya. Pakai E. Iya, pakai E, Tamue Cafe. Jadi konsepnya keren banget karena memang benar-benar di-create di halaman rumah beliau. Itu keren banget. Ya. Apa kabar Mas? Selamat datang di podcast Naik Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Ini podcast yang bikin wow. Apa ini istilahnya? Sesuatu yang beda, yang belum pernah ada gitu. Iya. Nantinya harus di-tag nih Pak Sandiaga Uno, dijak Rini gitu Pak. Oke, siap. Beliaunya suka yang unik-unik. Ini masih banget, jadi kita podcastnya naik angkot. Ya. Dikemas di sebuah mikro, kalau bahasa kerennya mikro mini ya, mikro LED ya. Mikro LED ya. Terus keliling kota kita ngobrol-ngobrol asik. Iya. Keliling-keliling kota Malang tercinta ini. Kota Malang. Ya karena kebetulan kita tinggal di Malang. Tapi suatu saat siapa tahu beliau support kita di luar kota bawa ini. Oh pasti. Apalagi pas beliau sudah bisa berorganize lagi musik, jazz festival, ya kan keren banget ya, semua bintang tamunya keliling dan naik angkot. Promonya pakai ini ya. Pakai angkot, iya karena balik ke kesederhanaan. Karena kita sudah capek juga sih Mas, lihat orang semua, terutama di media sosial itu yang dipamerkan sesuatu yang real orang Indonesia belum tentu punya. Sehingga jual impian kalau buat saya Mas. Jadi saya lebih baik real, kalau mau gaya di angkot pun you bisa gaya. Itu karena kaitannya sebenarnya bisa dibilang stylish atau enggak itu kan bagaimana yang bawa. Bukan karena kemewahannya sih. Iya. Buat event-event di Malang nih, event-event Surabaya. Ya. Nah, ini bisa jadi ikon ya. Ikon baru ini. Iya, siap. Karena kita langsung promo tentang view Malangnya, ya, venue Malangnya, ambient Malangnya, tapi naik angkot, ini mau boy sih, iya. Ya karena ketika ngomong angkot itu kan ketika kita ngomong keseharian real masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah, yang itu mayoritas di Indonesia, dan mayoritas yang cuma dipakai namanya, tapi nggak pernah benar-benar diperhatikan. Tajam ya, tajam. Jadi yang pengen aku belajar dari jenengan hari ini itu adalah kekuatan semangat jenengan itu, energi positifnya itu aku berasa. Jujur aku berasa banget. Ceritain sih Mas, ketertarikan kenapa menjadi pebisnis dan bukan menjadi orang gajian, terutama ya pegawai negeri lah ya. Ya ada yang meninggal. Kalah aja bro, kasih jalan bro. Jadi semangatnya dari awal karena kita ingin hidup mandiri, urip dewe. Jadi bukan tergantung kepada orang lain, bukan apa ya, menghidupi diri sendiri. Diri sendiri, bukan salah kalau ngomong nggak tergantung orang lain, kita juga saling tergantung. Nah,
hidup mandiri. Jadi pingin ngimpi untuk bisa ya lebih aware ke kehidupan ini dengan keringat kita sendiri. Dulu itu sih semangat awalnya bisnis itu kita awali itu bukan dari suatu yang itu bisnis gitu, enggak awalnya ya sederhana aja mungkin sakit hati gitu kan. Bisa sekolah mana? Untuk bisa sekolah lagi tanpa mengharapkan beasiswa, bantuan, betul. Atau apalagi bantuan dari pemerintah, enggak ya Mas ya? Benar-benar mandiri. Terus kemudian keturutan sampai sekolah? Ya, jadi memang waktu itu orang tua ini Omar Bakri guru sekolah. Nah, sama bapakku juga guru. Ya nasibnya anak guru ya. Kita harus sekolah dulu. Mbandani dulu ya. Nah, dari situ kita belajar paling sederhana karena kampungku kampung cetakan. Aku nyablon. Nah, itu dari situ. Karena alhamdulillah dan sablonan itu sekarang hidup untuk menghidupi. Oh, jadi menariknya saat itu Mas Anton benar-benar lihat sekitar ya. Apa peluang yang bisa diambil dari sekitar itu? Betul. Jadi banyak orang-orang senior-senior percetakan yang kan setelah itu depannya sekolah STM. Banyak sekolah grafika. Grafika, iya. Di eranya ya. Sehingga banyak anak-anak percetakan yang ada dari kampus itu. Di situ saya belajar dari awal. Mulai dari nyablon. Jadi mulai nyuci screen, buat film. Masih pakai rugos ya Mas ya? Bukan, opak. Lebih tua lagi loh. Tak pikir rugos sudah tua ya? Masih pakai opak. Wow. Sama Rapido ya, pakai Rapido, senjatanya Rapido. Jadi benar-benar yang memulai semuanya dari belajar dari nol. Kemudian berangkat dari istilahnya advertising kecil-kecilan ya Mas ya? Sablonan kecil-kecilan. Ini masih belum ngomong mesin offset belum? Belum. Oke. Dari situ Anda bisa sekolah sudah. Dari nyablon-nyablon undangan, brosur. SMA masuk. Itu kita kerjakan kalender sekolah, undangan, kartu SPP waktu itu kan gitu ya. Kartu SPP ya. Kartu pelajar. Ya. Sampul rapot, gitu yang kita kerjakan dulu waktu itu. Bergerak terus sampai akhirnya ke advertising. Advertisingnya juga mulai masih iklan koran ya Mas ya? Iklan koran. Yellow Pages ya? Ya Yellow Pages. Dari zaman dulu itu ya mungkin teman-teman yang milenial yang mau ke generasi Z ini apa sih iklan koran? Jadi zaman dulu itu orang beriklan itu di koran. Ya di koran itu menyediakan satu lembar untuk itu kolom iklan. Untuk kolom iklan kecil-kecil. Bacanya kalau sekarang kita pusing kali Mas ya. Tapi mahal ya Mas ya. Sampai biro iklan aja sudah bisa hidup masang iklan. Ada buku, selain ada buku telepon yang dikeluarkan oleh Telkom, ada Yellow Pages itu informasi galeri. Tapi semuanya dicetak. Betul. Nggak ada yang digital sama sekali ya. Pokoknya hidup saat itu sederhana lah. Itu kita main advertising kecil-kecilan, sablon mulai main spanduk, semi permanen dulu di jalan. Jadi kalau sekarang lihat ada Videotron, billboard, itu sebenarnya cara beriklan yang kekinian. Zaman dulu nggak kepikiran itu, malah kejar-kejaran sama ini sebenarnya sama pemerintah kota ya kalau di awal. Ya. Duluan pas pembersihan duluan mana antara Satpol PP sama timnya beliau. Betul. Karena kalau zaman dulu itu bukan pakai banner, tapi pakai kain ya Mas ya. Ya betul, kain. Pakai kain sehingga itu berharga, masih bisa digunakan lagi. Tapi kalau ngambilnya kalat dulu, kalat cepat biar bersih gitu loh. Ya oke, advertising seperti itu Mas. Akhirnya kita main ke ranah lebih gede, reklame. Waktu itu berpikirnya lihat reklame gede-gede di Malang ini kok pemainnya luar kota semua ya. Oh iya Mas, kan dulu gitu ya, nah gitu ya. Ini apa sih orang kenapa orang Malang nggak bisa gitu ya? Itu yang awal itu. Terus ayo coba tanam 1, 2, 3, ini sekarang menjadi segini banyak. Bisa dibilang sekarang di kota ini pemainnya terbesar jenengan ya, bukan orang luar kota lagi ya. Alhamdulillah kita pemain terbesarnya total Malang Raya sekitar dari 180 menjadi 125 titik kita ya, seenggak-enggaknya kan tuan rumahnya yang main. Alhamdulillah Mas. Ya, bukan orang luar yang ngambil untung dari sini. Ya reklame publishing yang butuhkan orang sudah ya, butuhkan modal. Ketika orang itu sudah selesai dengan ekonominya, pasti akan nyari lagi.
yang sifatnya passionnya dari kecil. Ya, ya. Nah, beliau akhirnya sudah mengarah ke musik organizer. Oh, event. Event. Ya, ya. Event organizer IO. Terus terutama yang bermain dengan musik. Musik. Betul. Karena beliau suka musik. Betul. Nah, di situ udah mulai ada passion masuk. Nah, ceritain Pak. Ya, jadi setelah bergelut ke advertising. Ya, advertising, offset kita udah bergerak, terus reklame, advertising kita juga. Kita ngembangkan bisnis ke event organizer itu salah kita dan juga. Oh, kecelakaan sejarah, tapi jalan gitu ya? Tapi jalan, karena passionnya pas kita Ya, jalan. oke. Jadi gini, awalnya sih datang temen dari Jakarta minta sponsor. Oh, oke. Karena ada Minta event, support ya? Support, event di Malang. Kita support reklame waktu itu. Tapi malamnya berubah pembicaraan. Akhirnya yang kita cuma minta support biar harganya nggak mahal, pakai biro reklamenya yang saya kenal gitu ya. Akhirnya malah berubah pikiran. Iya, malamnya terus berubah pikiran. Dia cerita kan, kita ngobrol sampai malam. Apa sih IO, dia cerita gini, kok menarik. Dengan adanya memang in-house semua. Keren. Jadi diawali dengan yang tadinya mau menggunakan jasa pasang iklan, akhirnya cerita soal IO, muncul ide kreatif bikin IO. lah ini keren ini loh orang bisnis. Ya, karena memang bisnis yang kudu pinter nembak. Iya. Sesuatu Mau ambil yang- sekarang atau ketinggalan? Sesuai dengan passion, seiring dengan bisnis yang lamanya, Betul. yang sudah ada apa enggak. Akhirnya kita berpikir, oh ternyata IO ini bisa menjadi flag carrier-nya bisnis kita yang ada. Jadi daripada aku iklan ke yang lain-lainnya, anggaran digunakan di IO. Saat itu gitu, Betul. bergerak IO kan. Ternyata unit produksi kita bisa bergerak juga semua, Mensupport karena memang bisa dibilang alat-alat produksinya mirip-mirip, butuh saling ada butuh. semua, Ada gitu. semua gitu. Mau butuh mamanya backdrop, ngeprint dewe. ngeprint sendiri. Cetakan. Butuh iklan-iklan nyetak Pasang sendiri, di iya reklame sendiri, kan kan ya. gitu ya. Iya masuk akal. Jadi akhirnya IO ini IO event organizer untuk acara event-event ini akhirnya malah tersupport, semua keren. Butuh tiketnya nyetak dewe. Butuh tiket nyetak sendiri, butuh barcode supaya nggak bisa dipalsu, ya pasti bisa karena ada teknologinya, keren banget, luar biasa. Akhirnya bergerak event IO itu. Awalnya kita berpikir hanya untuk mengerjakan event musik, karena memang passionnya kita di situ. Biasanya di Aku musik. nyaman di dunia musik. Iya, betul. Teman-teman sekitar Malang, terutama Malang kan barometer musik. Iya, betul. Aku lebih nyaman di situ. Ternyata beberapa tahun kita mulai bergerak, ditawari dengan event-event yang pemerintahan sifatnya. Event-event yang gabungan. Jadi mix antara musik dan event yang lainnya seperti gathering itu kan ada event lainnya gitu ya. Iya, betul. Gabung. Oh, Nah, akhirnya menarik. ada event-event malah akhirnya masuk ke government ya, kerennya ya. Government juga Keren. corporate ada gitu. Corporate. Yang menarik lagi, ini ada bocoran dari tim kreatifnya sini gitu. Ini jauh, ini belum membahas tentang mendirikan Malang Jazz Festival. Oh, Belum, sebelum itu. Aku pertanyaannya agak gede. ya habis. Pernah ngerasa bangkrut? Jadi yang keren dari beliau tuh fair banget, terbuka banget kalau pernah ngalami bangkrut. Ya. Yang itu ditutup kalau umpamanya pengusaha lain itu pasti nggak diceritakan. Apalagi kalau motivator itu, mereka cuma menceritakan sukses story, bukan fail story. Tapi beliau fair banget. Beliau punya masa kegagalan dan beliau dengan fair mau cerita. Ya, Bisa di-share nggak Mas? ya. Jadi JIT Indo Pratama ya namanya. JIT Indo Pratama Group ini induk utama usaha. Kami sekeluarga Holding, ya. holding itu bukan sesuatu yang mulus mencapai puncak. Untuk menuju puncak, belum Ya. mencapai puncak. Kami belum merasa ini sudah puncaknya. Ya. Ada fase di mana kita itu harus terpuruk, jatuh, memang ada. 2 kali saya ingat. Jadi yang pertama kita harus bubar karena memang sudah tidak memungkinkan tuntutan karyawan yang kita nggak bisa memenuhi saat itu. Oke. Itu yang kita harus, ya wis kita bubar dulu aja. Ya fair ya. Fair. Saya ingat waktu itu si Mas Rahmat mau nikah ya. Oh, malah pas mau nikah. Mau nikahi anak orang, kita bubar.
perusahaan. Wah. Ya itu kita Jadi harus. beliau dengan kakak beliau ini emang pengusaha keren banget. Tapi sungkan saya kalau manggil kakaknya, senior banget. Iya. Terus akhirnya kita berjalan lagi. Jadi cobaannya itu ya, pas ya, mau yang pertama. nikah, ya oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah nikah jangan ketemu ya apa dilanjut aja. Celuk aja hari ini sing belum sing Yang masih punya ini ya. ingin gabung Iya. kita berjalan berkembang baik. Dibuat ambiar, dibuat patah hati. Sampai kita punya ruko di depan ruko, membangun usaha kecil-kecil itu menjadi besar. Ini ada orang itu istilahnya wong iki le takabur ya, wong iki le sombong, Percaya diri yang kebablasan. kebablasan. Iya. Dan kalau itu aku ceritain nggak usah diceritain panjang, Mas. Itu emang gak karu-karuan. Itu kita hancur. Hancur bener ya, Mas ya. Saat itu Kayak balik nol gitu ya. nol. Wow. Itu ada ucapan yang saya keliru ke karyawan itu, karena nggak boleh, karena satu itu. Nah akhirnya Karena saking PD-nya dengan apa yang Anda lakukan saat itu, tapi sampai ke karyawan nggak perhatian ya, Mas. ya, Sampai berani ngomong, bicara kayak gitu. sampai ngomong gimana? Kalau nggak ada kamu pun saya tetap hidup. Ya ini cuma hidup ya, tapi habis ya. Nggak ada di nggak lebih dari 1 bulan langsung ya. Dan itu perusahaan hancur, Mas. Kita Ya. mau mulai dari nol lagi, sebuah bisnis yang dari Aku nol. langsung deh berdiri semua ini. Ya kalau karena pernah ngalami nggak punya apa-apa itu, ya bukan takut miskin, Mas ya. Tapi ya yang paling kita takutkan itu adalah bukan kita, tapi keluarga kita ya, Mas ya. Kasihan mereka kalau harus nanggung kesalahan yang kita buat itu. Ya Mas, itu istilahnya kita mulai sebulan lagi berjalan depan dan sampai sekarang. Malang Jazz Festival. Wow. Ketika bicara tentang Malang Jazz Festival itu adalah sebuah kata yang keren. Idenya beliau. Pertanyaanku gini, Mas. Ide Malang Jazz Festival itu awalnya gimana? Karena Malang itu kotanya rock loh ya, rock city loh ya, Iya. bukan jazz city ya. Nah, Tapi jenengan pasti bisa cerita, monggo. ya, jadi setelah event itu berjalan, IU berjalan 2 tahun, terus Mas Rahmat itu bilang, apa ya, suatu event yang di Malang Nggak ada sebelumnya. belum pernah digelar, tetapi dia punya genre yang bagus, level genre yang bagus, level genre. Ya jazz, Mas. Nah, akhirnya jazz Mas tak bilang gitu. Saya suka sekali jazz dari dulu sejak kecil. Tapi di Malang belum pernah saya lihat konser jazz. Kalau ingin nonton konser jazz harus keluar kota. Emang iya? Iya. Harus keluar kota, Mas. Minimal ke Surabaya, Oke. minimal ke Bromo, minimal Iya. ke Jogja gitu. Tapi Mas, ring Malang Jawa Timur, Kediri punya. Kota Kediri mana punya? Tulungagung punya. Bojonegoro punya, Ponorogo punya. Kenapa kita nggak punya Malang? Nah, supaya akhirnya kita bikin event sesuatu yang tidak bergesekan dengan teman-teman yang sudah jalan duluan. punya tempat sendiri, nanti Iya. dikira kita impor atau gimana gitu ya. Ya betul. Jangan bergesekan lah. Hanya usul ya wis Malang Jazz apa ya? Malang Jazz Festival ya wis. Awalnya mau mikir apa jazz apa internasional, nggak usah wis Malang Jazz Festival. Itu sudah kayak apa ya, brand yang kuat ya. Ya. Cuman ngomong kota sama jazz festival, 3 kata yang simpel banget sih ya. Malang kotanya, jazz musiknya, Iya. dan karena jumlah event besar ya festival. Keren. Tua cuman nggak tahu aja sejarahnya hilang. Aduh ya. Ya wes tak budal, tapi budalnya dengan kata-kata ngomong ngopor di kono ya. Iya. Konser senior semua. Iya betul. Jazz Jakarta, Prambanan, Ya memang sudah marknya jalan ya. Begitu perkenalan karena perkenalkan saya dari Malang Jazz Festival karena bingung dari kota Malang gitu. Aduh. Iya, emang Event kan- kami baru 1 kali, 2 kali ini. Yang lainnya event ke-8, event ke-10. Iya. Terus ada yang gedein hati sampean ya, Mas ya? Ada satu kata ya. Setelah break itu kumpul lagi, ada seorang tokoh yang bernama Mas Idang Rasidi, sampai sekarang masih ada. Iya, Mas Idang. Mas Mas Idang. Idang itu langsung pegang mic, dia ngeliat ke aku, Anton gitu. Iya. Kamu kok diem nggak banyak ngomong? Gak apa-apa masih belajar. Nah, masih belajar. Dia ngomong, kalian semua harusnya bangga dengan adanya Malang di sini, di forum.
Karena salah satu forum jazz di Indonesia pertama kali itu salah satunya di Malang. Tahun Tahun sebelum 1964 kalau nggak salah. ya, oke, minum dulu. Kopi botol gepeng. Kopi botol gepeng dari Ruang Tamu Cafe Malang. Siap. Ya aku speechless ya mbak ngomong sama-sama karena apa ya ceritanya itu Waduh. buahnya dan agak ngaco tapi kejadian gitu. Kejadian semua. Wong niatnya nggak ada niat buat festival buat festival jazz ya karena memang belum ada sebelumnya. Tapi malah akhirnya mendapatkan sebuah sejarah baru bahwa sebenarnya salah satu festival jazz tertua itu di Malang kejadian. Inspirasi untuk teman-teman yang istilahnya ada ketertarikan, kok aku pintar desain, aku suka desain grafis atau suka yang audio kah, video atau animasi, yang pengen ini tidak hanya sekedar hobi tapi mungkinkah ini untuk dijadikan profesi gitu, bisa ngasih inspirasi nggak? Ya, segitu banyak cerita panjang ini itu sebetulnya dibentuk dari suatu hobi, Pak. Hobiku ini gambar. Oh, sesuatu yang profesinya sederhana asal ditekuni akan jadi yang lebih besar. Semua harus dikerjakan dengan hati. Ya, salah satu yang bisa dikerjakan hati itu hobi ya Mas ya. Hobi keren. Gak akan ada suatu kerjaan yang sifatnya apa ya, mendadak itu apa ya, moro-moro. Iya, suddenly ya. Suddenly langsung jadi. Ada banyak kayak gitu, tetapi biasanya tidak bisa bertahan lama. Oke, ini inspirasi teman-teman, ini catat ya. Jadi apapun yang sifatnya instan, suddenly, tiba-tiba, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk, itu nggak akan bertahan lama. Semua harus by proses. Karena mie instan pun sebenarnya harus direbus ya, nggak langsung dimakan. Siap. Karena kalau dimakan akhirnya jadi keripik. Untuk menutup kesaudaraan sih. Persahabatan itu adalah matahari tidak pernah marah, tidak pernah angkuh terhadap gelapnya malam. Gelapnya malam ya temennya aja ya. Bagian dari dia. Karena bagian dari dia. Pada waktu ada malam dia menyinari yang lainnya kan. Wow. Artinya di satu sisi kita di hari ini pun kita terpuruk, itu sisi lainnya kita ada. Sisi lain di hari itu. Supaya kita ada limiternya ya. Betul. Biar kita nggak berlebihan. Keren dong Mas. Jadi harus terus ke depan yang pengen ada planning apa enggak? Ya, karena pandemi ini jujur aja beliau meskipun bukan tentara akhirnya memilih tiarap. Betul, betul. Ya jadi memang di bisnis itu kalau kita bisnisnya diversifikasi kan kayak keran air gitu, tempat wudhu itu Mas. Iya betul siap. Sesuatu harus dikencangi, kerannya satu harus tetap dibuka, itu bisa tetap hidup kan. Karena jaban air di bawah tetap terisi air. Yes. Ya memang untuk yang event kita butuhkan dulu. Karena bakal berhadapan dengan prokes ya Mas ya. Ya prokes segala macam kita lihat ya sudah lah, ini dalam sisi bisnis kita nggak worth it. Dan nggak akan worth it, dan akan jadi masalah malahan ya. Yang lebih menguntungkan masih bisa dipertahankan, kita buka terus. Memang ada beberapa yang harus dikorbankan. Harus dikorbankan. Pengurangan adalah ya, tapi kita yakin COVID ini akan berakhir. Dari pandemi pasti akan menjadi endemi. Kalau sudah jadi endemi kita akan hidup seperti ini, normal lagi. Nah itu loh. Bagi yang sekarang sudah mulai putus asa, sampai pakai bikini di perempatan jalan, sabar dulu aja, karena pandemi akan jadi endemi. Endemi, pasti. Setelah jadi endemi ya biasa aja. Ya, kayak penyakit gatal-gatal gitu aja. Betul Mas. Ya, keren banget itu kalimat yang sangat menginspirasi dan sangat menyemangati di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Ditutup dengan kata tersebut, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini. Sampai di sini, ketemu lagi. Makasih Mas Anton. Jangan kapok-kapok lagi ya Mas ya. Sehat-sehat semua. Next kita bicara soal lain. Sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.